Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Akram dari kelas 12 JJ Thompson nomor urut 18. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi KD 3.2 mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun soal dan jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum berperan untuk melindungi, menjamin, serta memelihara seluruh kepentingan masyarakat yang heterogen dapat terjamin dan terpelihara. Sedangkan penegakan hukum, yakni dalam proses penegakannya, hukum berperan untuk menegakkan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum agar setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani. Yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak terlaksana? Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut berhubungan. Jika kita melanggar hukum dan tidak dihukum, maka negara akan menghasilkan banyak permasalahan serta masyarakat yang tidak berguna. Selain itu, juga akan mendapatkan sanksi apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dengan sebuah negara demokrasi? Hal ini dikarenakan negara demokrasi menganut sistem negara hukum, dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, polisi berperan untuk menyelidiki dan menangkap tersangka. Yang kedua, jaksa, yakni orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum. Yang ketiga, hakim, yakni orang yang memberi keputusan setelah mengadakan pemeriksaan. Yang keempat, advokat, yakni orang yang memberi nasihat, membela, serta mewakili seorang klien. Yang kelima, KPK berperan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Yang kelima, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpastian hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Adapun contohnya, yang pertama, mengabaikan nasihat orang tua. Yang kedua, berbohong kepada orang tua. Yang ketiga, berbicara tidak sopan kepada orang tua. Adapun contoh di lingkungan sekolah, yang pertama, tidak mematuhi peraturan ke sekolah. Yang kedua, tidak sopan terhadap guru. Yang ketiga, memilih-milih teman dalam bergaul. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut geng motor yang meresahkan warga sekitar. Yang kedua, ikut tawuran. Yang ketiga, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.